إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام والإيمان rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, telah memerintahkan kepada kita, ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan juga Umar bin Khattab berkata, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik dalam keadaan gelap sekalipun. Niscaya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Karena dengan ketakwaanlah kita bisa selamat dari kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasul jannah. Nabi ditanya tentang sesuatu yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasun nar. Yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berkata, al-fam wal faraj, mulut dan juga kemaluan. Titik pembahasan kita pada siang kali ini adalah mulut dan apa yang keluar dari lisan kita. Karena apa yang keluar dari lisan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan dan nikmat berbicara. Dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala membedakan manusia dengan binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah aku memberikan kepadamu 'ainain, dua mata, dan juga lisan, dan kedua bibir. Maka di sini kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba atas apa yang keluar dari ucapannya, atas apa yang keluar dari lisannya, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ahu Allah biha darajat.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba mengucapkan satu kalimat saja yang keluar dari lisannya dan itu menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ucapan yang tadi keluar dari lisannya dia tidak sadar bahwasannya ucapan tersebut bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kita memahami bahwasannya seorang muslim hendaklah dia selalu berusaha, selalu berpikir agar mengucapkan kalimat-kalimat yang baik yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat yang baik akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat yang baik akan sampai. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan nikmat lisan ini, dengan nikmat berbicara ini, banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Antara lain adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu senantiasa basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan nikmat lisan kita bisa membaca Al-Qur'an di pagi, siang, sore, malam. Dengan nikmat lisan ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat lisan ini kita bisa melakukan amalan yang agung, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada ucapan yang lebih indah selain mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun sebaliknya, apabila kita tidak menjaga lisan kita, tidak menjaga apa yang keluar dari mulut kita, itu bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saat ini kaum muslimin tidak lagi berpikir apa yang akan ia ucapkan. Apa yang terbesit dari pikirannya langsung diucapkan. Padahal kalimat yang keluar dari mulutnya adalah cacian, bentuk ghibah, mengadu domba, perkataan bohong. Apakah dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia tidak pernah mendengar ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang yang berkata tapi dia tidak berpikir? Padahal kata itu menyakiti saudara muslimnya. Padahal kata-kata itu menjadi penyebab murka Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang itu tidak sadar. Dia menganggap ucapannya biasa. Karena sudah terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat buruk. Dia tidak sadar dengan ucapannya tersebut Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin, maka hendaklah kita bertakwa atas lisan kita. Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, "Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim sejati itu adalah seorang muslim lain merasa aman dari lisan kita. Bukannya muslim lain itu merasa takut kalau kedatangan kita, karena lisan kita terbiasa mengejeknya atau berkata-berkata yang buruk, maka itu adalah bukan muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita bisa mencontoh bagaimana para sahabat mereka sangat perhatian terhadap apa yang keluar dari lisan mereka. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sering kali memasukkan kerikil ke dalam mulutnya. Agar apa? Agar beliau tidak semena-mena dalam mengucapkan kalimat. Beliau selalu memasukkan kerikil agar beliau berpikir
kalimat yang keluar ini baik atau buruk. Dan bahkan beliau mengatakan sambil menunjuk lisannya, hadzal ladzi awradana al-mawarid. Ini adalah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka jahanam. Kita sholat kita bagus, masya Allah. Puasa kita bagus, masya Allah. Sedekah kita kemana-mana. Akan tetapi lisan kita tidak pernah keluar kecuali kalimat-kalimat yang buruk. Ini tidak ada guna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq perhatian terhadap hal ini. Ini adalah banyak yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah berkat lisannya. Dan juga Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan, "Man kathura kalamahu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathura dhunubuhu, wa man kathura dhunubuhu kanat an-naru awla bih." Barang siapa yang banyak bicara, maka akan banyak kesalahannya. Barang siapa yang banyak kesalahannya, maka banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka adalah yang pantas untuk dirinya. Maka tidak salah dalam Islam kalau seseorang itu banyak bicara, tidak salah. Yang salah adalah bicara yang tidak ada gunanya, atau bahkan perkataan-perkataan yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang harus kita pahami bukan salah berbicara. Berbicara itu tidak mengapa, asalkan adalah berbicara yang baik, bukan sesuatu yang dapat menyakiti hati kaum muslimin atau mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang ketiga adalah kisah yang menakjubkan antara Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Kemudian fa'ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab dengan bidzikri arkanil Islam, dengan menyebutkan rukun-rukun Islam. Beliau menyebutkan rukun-rukun Islam. Kemudian juga dengan bidzikri a'malil azimah, dengan menyebutkan sebagian amal-amal yang agung. Kemudian seperti salat, kemudian seperti puasa, jihad, Rasulullah SAW sebutkan. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli." Wahai Mu'adz, maukah aku kabarkan kepadamu tentang inti daripada semua itu? Inti daripada tadi rukun Islam, inti dari puasa semua dan segalanya. Kemudian Mu'adz mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW memegang lisan Mu'adz. Kemudian Rasulullah berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Wahai Mu'adz, hendaklah kamu menahan ini. Jangan sembarangan kamu berbicara. Tahanlah ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian ta'ajjab Mu'adz, heran Mu'adz, ada apa dengan lisan ini? Kemudian Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Apakah kita akan dihisab oleh Rasulullah atas karena lisan kita? Mu'adz ta'ajjab, heran, apakah kita akan dihisab karena lisan kita? Kemudian Nabi SAW berkata, "Thaqilatka ummuk ya Mu'adz." Celaka kamu wahai Mu'adz. "Wa hal yakubun nasu ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Wahai Mu'adz, tidaklah manusia masuk ke dalam neraka. Bukan hanya masuk, tetapi dengan wajah mereka tersungkur, diseret wajahnya masuk ke dalam neraka. Disebabkan apa? Illa hasaidu alsinatihim. Disebabkan karena hasil dari lisan mereka di dunia yang suka mencaci maki. Ya, lisannya keluar dari hal-hal buruk, itu masuk dalam neraka dengan wajahnya diseret masuk ke dalam neraka. Wal-iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaklah kita senantiasa berpikir, apakah ucapan kita ini baik atau buruk. Kalau seandainya ucapan yang akan keluar dari lisan kita adalah keburukan, maka hendaklah kita diam, karena diam akan membuat kita selamat. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wa hadana li nuril Islam, wa arsyadana ila tariqil ilmi wal iman. Amma ba'd. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin menasihati diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengar khutbah yang pertama ini, kita dapat pelajaran bahwasannya jangan suka sembarangan dalam berucap. Kita pikir dulu, kita saring dulu, apakah ucapan kita ini membawa manfaat? Apakah yang akan keluar dari lisan kita ini adalah kebaikan, ataukah yang keluar dari lisan kita keburukan? Sekiranya kalau kita tidak bisa mengucapkan kalimat yang baik, maka diam adalah hal yang paling selamat. Jangan mengucapkan hal-hal yang kita tidak ketahuinya, atau bahkan yang mendatangkan murka Allah, maka diam adalah yang paling selamat. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman dan beriman kepada hari akhir dengan sebenar-benarnya iman, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata perkataan yang baik. Aw liyasmut, kalau sekiranya tidak bisa dia berucap kata yang baik, maka hendaklah dia diam, kata Rasulullah SAW. Karena ketika kita diam, maka hisab kita akan lebih sedikit dari lisan kita. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Man somata naja." Barang siapa yang banyak diam, maka dia akan selamat. Maka dari sini kita dapat pelajaran, mulai saat ini janganlah apa yang keluar dari pikiran kita ucapkan, sedangkan kita tidak tahu perkataan itu baik atau buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal-hal yang keluar dari lisan kita itu adalah perkataan yang baik, yang mana dengan perkataan kita ini bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم عن ثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.